Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar seperti hari ini? Sehat ya, sehat. Fatih, kira-kira hari ini senang nggak perasaannya? Apa yang buat kamu senang? Oh, berkawan. Ya, oke, sip. Nah, Fatih, kalau kita perhatikan ya, di sekitar kita itu ada yang namanya lingkungan, betul nggak? Fatih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang bagaimana pengaruh antara unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, Fatih, pernahkah Fatih melihat kucing mengejar tikus? Pernah tidak Fatih merasakan mengapa teh itu kok manis? Dari mana gula itu berasal? Ya, bahkan di dalam tubuh kita itu banyak sekali miliaran bakteri-bakteri yang hidup di dalam tubuh kita. Nah, dari pembicaraan ini, tikus mengejar kucing, air gula di dalam teh, bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita, bakteri baik. Nah, itu semua merupakan bentuk dari interaksi hubungan antara makhluk hidup. Sekecil apapun makhluk hidup, mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Mereka juga butuh bantuan, butuh tempat tinggal, butuh lingkungan yang dapat membantu mereka untuk terus tumbuh kembang dengan baik. Semua yang kita bicarakan tadi, kucing mengejar tikus, gula di dalam teh, lebah yang mematikan bukan, itu semua merupakan interaksi yang terjadi di sekitar kita. Antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain ini sangat membutuhkan. Bahkan pohon besar di pinggir jalan itu juga membutuhkan oksigen dan udara dan sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi ketika pohon besar itu mati, maka dia bisa digunakan. Hasil penguraiannya bisa dimanfaatkan oleh tanah untuk menyuburkan tanah, sehingga tanaman-tanaman yang ada di sekitar tanah itu bisa tumbuh dengan subur. Artinya di sini antara sekecil apapun itu pasti membutuhkan bantuan dari makhluk yang ada. Pembahasan kita kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana interaksi antara makhluk hidup dan bagaimana dampak dan pengaruhnya jika keseimbangan ekosistem ini rusak karena aktivitas manusia. Karena itu tugas kita sebagai manusia, kita harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan dan makhluk hidup dapat terus berkembang. Nah, jadi perhatikan ini. Coba, kira-kira kalau kau perhatikan gambar apa ini? Penebangan hutan. Mengapa hutan itu pohon-pohonnya ditebang? Itu baru pohon. Kalau seperti ini kira-kira ekosistemnya seimbang atau tidak? Nah, kalau yang ini, nah ini ada apanya? Orang hutan. Kira-kira orang hutan dia hidup di mana? Di hutan. Ribut tidak? Ya. Kalau kamu bandingkan, kira-kira antara gambar yang ada orang hutannya, yang ada hewannya, dengan gambar yang tidak ada hewannya, kira-kira kondisi mana yang menunjukkan kalau ekosistem itu seimbang? Jadi menurut aku ini adalah kondisi yang seimbang, gitu ya. Oke, Fatih. Nah sekarang coba Fatih amati video di sini. Nah nanti Fatih nanti catat hal-hal penting berdasarkan pengamatan video. Ya. Tahukah Anda apa dampak negatif penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan? Pupuk dan pestisida kimia memang sangat berguna bagi pertanian.
Mereka membantu meningkatkan hasil panen dan membasmi hama. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Pupuk dan pestisida yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air dan tanah, membahayakan ekosistem dan mempengaruhi kualitas air dan tanah. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi pupuk dan pestisida kimia dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti penyakit pernapasan dan gangguan sistem pencernaan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa pertanian tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitarnya. Ketika air dan tanah terkontaminasi oleh pupuk dan pestisida kimia, hal itu dapat mempengaruhi kualitas produk pertanian yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Konsumsi produk yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengelola penggunaan pupuk dan pestisida kimia dengan bijak dan memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kita harus bersama-sama memikirkan cara untuk memastikan bahwa pertanian kita berkelanjutan dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi semua. Dengan memilih alternatif pertanian yang lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan penggunaan pupuk dan pestisida organik, kita dapat memastikan bahwa lingkungan kita sehat dan produk yang kita konsumsi berkualitas. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa lingkungan dan kesehatan kita tetap baik meski dekat dengan aktivitas pertanian. It's time for the 6th hour to start. Oke, Fatih. Setelah tadi Fatih melakukan pengamatan, kemudian kajian literatur, studi literatur tentang bagaimana dampak penggunaan pestisida yang berlebihan. Tentunya pasti Fatih sudah mendapatkan gambaran dan kesimpulannya kan? Nah sekarang Fatih, coba kamu presentasikan hasilnya ke kamu. Dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap keseimbangan ekosistem kebun? Mengapa demikian? Pengaruhnya banyak tumbuhan dan hewan mati karena keracunan pestisida. Bagi manusia akan terkena penyakit karena mengonsumsi sayur dan buah yang terkena pestisida berlebihan. 2. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kebun tersebut? Dengan menggunakan pestisida organik. 3. Buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem kebun. Tikus dimakan elang,
Burung pipit dimakan elang. Sawi dimakan ulat. Stroberi dimakan ulat. Ulat dimakan burung pipit. Sawi dimakan belalang, katak memakan belalang. Kesimpulan, apabila tikus banyak yang mati, akan mengakibatkan burung elang yang mati karena kekurangan makanan. Oke, ini sekarang bacanya bagaimana? Sawi dimakan tikus. Ya. Tikus dimakan elang. Pipit dimakan elang. Bentar, bacanya dari, kalau baca dari burungnya dari konsumen atau dari produsen? Kalau kamu baca tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, itu bacanya dari konsumen atau dari produsen dulu? Oke, diulangi dari produsen. Sawi dimakan tikus. Tikus dimakan elang. Oke, kemudian dari sawi dulu. Sawi dimakan tikus. Nah sudah tikus. Ya sawi dimakan siapa lagi? Dimakan belalang. Ya. Kemudian Dimakan katak. Katak dimakan elang. Burung pipit dimakan elang. burung pipit makan apa? Burung pipit makan apa? Ulat. Ada garisnya. Tapi gimana? Tapi Berarti diberi. Oke. Oke, sekarang saya tanya ya. Kalau misalnya burung belalang ini banyak yang mati. Akibatnya apa? Oke, katanya mati, kata makanan. Oke, kemudian apa lagi? kalau katak mati, Oke, jalan terus. kesimpulannya, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kita harus 1. Menggunakan pupuk organik. 2. Mengecek buah-buahan sebelum dikonsumsi. 3. Gunakan predator alami. Dengan biotik itu contohnya apa? Kalau dari gambar tadi, Tikus
tikus, belalang, elang, burung pipit, ulat. Tumbuhannya tadi ada ya? Apa itu? Sawi. Seperti itu. Ya, itu termasuk yang biotik, yang hidup. Kalau yang tidak hidup, yang biotik? Batu, tanah, air. Oke. Nah, berarti Fatih, kalau misalnya ini misalnya apabila suatu ekosistem ini rusak atau terganggu, misalnya ketika ada orang hutan tinggal di hutan gitu ya, ketika banyak kayu diambil, banyak kayu ditebang, banyak kayu digunakan untuk bahan mebeler, bangun rumah, kira-kira dampak terhadap orang hutan tadi apa? Tidak memiliki rumah. Kalau tadi banyak orang itu gunakan pestisida yang banyak sekali, kira-kira pengaruh terhadap tumbuhan hewan di sekitarnya ada enggak ya? Ada apa aja ya? Nanti ya karena keracunan ya. Oke, kalau pada manusia tadi gimana? Ya, penyakit pencernaan atau penyakit pencernaan. Berarti bagi kita selaku manusia, berarti agar tidak terdampak pada ketidakseimbangan ekosistem, maka kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Boleh buang sampah sembarangan mungkin? Tidak. Boleh mencemari lingkungan? Tidak. Yang jelas kalau misalnya kita sebagai manusia paling tidak harus menjaga ekosistem, karena ekosistem ini banyak manfaatnya bagi manusia. Ya kayak tadi kan ada pohon besar ya, kalau kehujanan kita bisa berlindung. Kalau kita rusak, kita coret-coret, kita tebang pohon di pinggir jalan, itu kan nanti kan lama-lama kan bisa mati. Ketika mati maka dampaknya juga ke sekitar. Minimal pasti kalau nggak ada pohon, kira-kira apa yang terjadi? Tidak bisa berteduh. Suhunya kira-kira panas pasti. Panas ya, pasti yang jelas kalau tidak ada pohon di sekitar itu suhunya pasti panas. Nah, berarti penting nggak hubungan antara kita dengan lingkungan sekitar? Penting. Berarti hati siap menjaga ya, siap memelihara hal-hal apa saja yang ada di sekitar, khususnya lingkungan, tanaman, dan apapun yang ada di sekitar. Itu ya siap tadi ya. Nanti tugas di rumah, Fatih silakan mencatat di jurnal kegiatan yang sudah Fatih lakukan. Kalau belum, kegiatan yang akan Fatih lakukan selama 1 minggu depan, silakan kamu catat kegiatan-kegiatan kamu yang berhubungan tentang pelestarian lingkungan. Nanti bisa minta bantuan orang tua atau mungkin kakak atau saudara. Nah, kemudian Fatih, kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan itu nanti silakan dibuat dalam bentuk poster. Paham ya? Oke, itu. Nah, mungkin itu aja yang perlu Pak Asus sampaikan pada kegiatan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang budaya di sekitar kita, khususnya keragaman budaya nasional yang ada di Indonesia. Gitu ya. Terima kasih. Pak Asus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.